kecil. Itu pun kalau mau nyetel TV itu baju hari gak ada. Saya pernah naik sepeda motor pinjem, bilang ke bapak, Pak, belikan sepeda motor. Sepeda motor Oppo. Waktu itu tahun 91, namanya Star, Pak. Sudah mewah luar biasa. Bapak bilang, gak usah sepeda motor terus menengah, ngaji. Saya mikir, kok cerai bapak? Medit kata orang Madu. Potong cerai itu. Ibu bilang, gak usah mikir. Nanti kamu. Yang penting bapak ini, Bahya Johari, bapak ini seperti ini. Tidak mau berfoya-foya agar uangnya terkumpul. Kalau uangnya terkumpul, kamu nanti ngabdi di pesantren, kamu tidak kekurangan uang. Subhanallah, terbukti. Makanya saya bilang ke anak-anak saya, sampean kudu mulang. Walaupun kamu punya pondok di mana, betul saya punya anak ini yang saya bawa, anak saya ini yang ikut sekarang, ibunya putranya Kiai Nawawi Abdul Jalil Situ Kiri. Bapak beliau Situ Bondo bikin tempat di Salafiyah Sukoharjo. Tidak pulang ke Asunia. Saya bilang, walaupun kamu tidak pulang ke Asunia, si Arab punya Bahya Johari wajib 1 bulan sekali pulang. Untuk apa? Untuk barang. Sama. Walaupun putranya Bahya Rofi punya pondok di mana-mana mungkin lebih besar daripada sini. Gak mulang, panggil Sugi. Sugi itu bukan karena harta yang berlimpah, bukan, Pak. Al-hina hina nafsi. Orang kaya hati. Maka ketika kadang punya harta yang berlimpah ruah, tetapi hati kita kosong, penyakitan, enggak mati. Iya Bang ya, coba dipikir. Walaupun naikannya Fortuner, Pajero, kalau sudah kena kencing manis, kata orang layak mutu walayah. Laki-laki kalau sudah kena kencing manis, hidupnya segan, matinya juga segan. Gimana? Punya istri cantik cuma bisa dilihat, cuma bisa diapa-apakan, kan percuma itu. Saya punya cerita Bapak Ibu yang saya muliakan. Sering saya sampaikan cerita ini kepada sahabat-sahabat saya. Saya sering tertipu dengan dunia. Ada tamu datang ke rumah saya bawanya mobil Pajero. Pajero kan kalau orang desa udah kaya. Walaupun kalau datang kan Pajero, kata orang Jawa panas jopo jeru. Karena hutangnya akeh biasa di Pajero. Kalau punya Fortune lah kan rival itu Pajero sama Fortune. Beda, ini yang paling sama Fortune. Pokoknya Pajero kesek. Tamu yang datang ke rumah saya pertama ini naikannya Pajero. Istrinya subhanallah luar biasa, kalau berjalan seperti kena angin. Jadi lenggak-lenggok. Sama dengan santri Pondok Ihya Sunnah. Karena kita sering tertipu. Makanya santri kencong itu sekarang banyak yang cadaran. Nah, ya hampir 20% yang saya cadaran. Itu ternyata lebih enak. Enak apa? Ngirit, Pak. Ngirit bedak maksud saya. Yang kedua, kamuflase. Jadi kalau kan santri delok itu sudah pikir ayu. Padahal kadang cadaran itu ngomong itu pas-pasan. Jadi lengkap biasa-biasanya itu lengkap. Orang sing cadaran. Jadi kalau santrinya keponakan saya di sekolah semua cadaran. Kalau santri pondok induk tawasud enggak cadaran. Kalau dalam timur gaul lah. Jadi lengkap. Tapi sekolah jadi satu. Jadi kalau di kelas beda-beda. Kalau penampilannya dalam timur keren. Kalau di dalam barat sedengan. Kalau Ba'alawi Arabian. Lengkap. Tapi rukun. Walaupun berbeda-beda itu rukun. Saya pun juga begitu. Jadi Ihya Sunnah walaupun berbeda-beda, berbeda pakaian pelangi. Pelangi kalau berbeda-berbeda maka semakin indah. Kira-kira kok pelangi warnanya hijau, wong Madura udekku pelangi ini. Tapi karena pelangi itu berwarna-warni maka menjadi indah. Saya berharap Ihya Sunnah indah bagaikan pelangi. Amin. Kembali ke tamu saya tadi, datang ke rumah saya. Saya tertipu, Pak. Tertipu dengan penampilan tamu saya ini. Tamu saya datang ke rumah saya mau umroh orangnya. Karena naikannya Pajero, yang perempuannya ini berjalannya bagaikan kena angin.
belum lagi dia punya bulu mata, masya Allah. Sehari ini kalah kayaknya. Udah kayak bibirnya ini, masya Allah, bagian kena tampar pak, semu-semu merah. Kalau ditampar kan semu-semu merah pak. Punya bibir sama dengan santri zaman dulu. Kalau santri sekarang kan udah pakainya pemerah pipi, pemerah bibir. Dulu kan udah pakai kertas itu. Saya masih santri incok. Zamannya Mbak Im itu, Mbak Im tahun berapa lupa saya. Almarhumah itu tahun saya masih kecil kayaknya. Lo Mas Kasih belum kawin sama ini, Mas ini juga belum. Jadi kalau zaman Mbak Im itu santri itu kalau pakai lipstik, pakai apa itu namanya, klobot itu di mut kata orang Jawa, merah-merah. Jadi itu sekarang kalau orang-orang yang lagi tren, lagi suka dengan Korea, itu lucu sekarang kan, ini yang merah sedikit. Padahal saya pikir ini kayak orang habis makan ayam yang belum dimasak itu, kok masih ada darahnya. Tamu saya yang datang itu ternyata tujuannya mau umroh. Karena penampilannya sudah meyakinkan kepada saya, ketika saya tanya mau umroh, iya, saya langsung tawarkan harga yang paling mahal. Waktu itu harga masih VVIP waktu itu kalau 13 hari masih 24 juta tahun 2017 itu. Sekarang ya 30 jutaan. Bukan promosi saya, nggak teruskan nanti. Habis itu datang, saya kasih harga 23, kenyang, menawar. Saya pikir ini penampilan yang bagaikan artis, kok nawar? Kan penasaran saya. Ternyata karena tamunya penampilannya seperti itu, saya kasih suguhan susu pada waktu itu sama teh. Saya juga berdoa, ya Allah, nak tamu desa suguhannya aqua, nak tamu ini koyo ini suguhannya kok akeh-akeh pilihan. Hati saya sudah berdosa. Akhirnya tak kasih minuman, nggak disenggol. Tak kasih pisang goreng juga nggak disenggol, dibiarkan aja, nggak diambil. Tidak hanya itu, tanyanya itu yang murah-murah. Ada nggak Gus umroh yang paling murah? Wadah, backpacker. Apa backpacker Gus? Lu sama bedal umroh turunnya bambu nggak kecil. Masih tanya, betul ada Gus? Ada. Pokoknya nggak mau sama Pajero sampean itu. Terus saya tanya lagi, sampai apa sih? Ternyata suaminya dosen Pak. Dosen di Poltek Jember. Istrinya kepala sekolah. Saya mikir, kok bisa ini ada kepala sekolah, penampilannya keren, dosen lagi. Tapi kok tanyanya, ya nggak masuk akal sih. Ternyata bilang, saya ini semuanya bilangnya didit Gus. Maksudnya mobil itu kredit Gus, di kredit itu Gus. Terus saya ini punya gaji, tapi gajinya masuk di bank, kok bisa? Iya, SK saya ini masuk di bank. Sadar, oh ini loh yang dimaksud kita tertipu dengan fata morgana, tertipu dengan keindahan dunia, walaupun hakikatnya itu hanya semu dan sementara. Makanya para santri gak usah muluk-muluk lah golek bojo, sing penting santri gelem. Kadang kakean karep golek tebu entuk bongkeng. Jadi kalau santri ya sudah ditawari ini moh, kadang malah itu ewarak. Biasa-biasa mawon, nyantai-nyantai mawon. Pak apa semilih nopo jadi kiai ini? Sing penting gak dirabi karo kiai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya cerita saya ini berakhir tamunya pulang, akhirnya ambil umroh yang paling murah dan semuanya kredit. Tamu yang kedua delalah, kebetulan kata orang, kebetulan tamu yang kedua ini lebih lucu lagi di mata saya. Tamu yang pertama baru pulang belum nyampe mobil, datang tamu yang kedua naik sepeda motor utuh Pak, ulung itu loh Pak, yang naik sepeda motor apa Yamaha tahun 80-an itu loh. Ya semacam itu pokoknya. Datang ternyata tujuannya sama. Karena yang datang penampilannya seperti itu, saya pun tertipu. Oh ini paling wong desa ini, gak duit. Masya Allah, ternyata saya malu Pak. Dia datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus saya minta umroh sing paling larang. Kata anak saya kalau mau umroh jangan yang murah, ibadah harus yang mahal. Karena Allah maha segalanya dan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bodoh, sama lah dijak urunan untuk acara hallnya kiai. Ojo eman, kok alumni eman datang ke hall, eman batu di hall, gak ngira soge. Allah masuk dalam apa?
Punya Johari, ibu saya bilang. Pada waktu itu ada mulutan di tempat saya sekolah SD. Ibu saya kalau mulutan tidak pernah bawa yang jelek, pasti engkong. Ibu bilang ke teman-teman santri yang lain, "Dok, mulutan iku nyelameti Kanjeng Nabi. Bancai Kanjeng Nabi, sukuane sing apik. Ojo bolak-balik kocor, jamblem." Apalagi itu orang-orang itu kocor apa? Akhir-akhir. Sama. Kalau tidak ada kholan alumni, kadang saya itu sama saya bilang ke alumni Asunia, kamu kalau ke kholan jangan sering-sering minta ke alumni. Alumni nggak sama. Karena ada alumni binatang dikancing itu rupanya. Ya sumbangan mana begitu. Padahal masya Allah, barokah ilmu bil khidmah. Ilmu semakin berkah kalau anda berkhidmah pada sahibul ilmi. Ingat, kalau anda tidak punya guru, tidak ada Kiai Rafi'i yang mengajari pada panjenengan, maka wasayhuhu syaitan, naudzubillah min. Kembali ke tamu saya tadi. Tamu saya itu ternyata minta yang paling mahal karena dia berkeyakinan ibadah ojo sing elek, selamatan yo sing apik, nyumbang yo sing akeh, ojo didik. Lah didik kebangetan panjenengan. Nggak ngerti taruh saya larang apa, ngoten terus. Akhirnya tamu saya, Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah minta yang paling larang. Anda tahu boten? Ternyata minuman yang saya suguhkan untuk tamu yang pertama dihabiskan. Turun tak kawan minta di sini. Gedang goreng pitu, di piring habis semuanya. Saya bilang, oh iya, tamuku soge pertama mau sing bojone wayu, iku loro kencing manis, krono kurang gerak, makanya bojone domblong-domblong. Tamuku sing kedua, wong tani sehat walafiat, gak dikencing manis sampai gedang goreng turun tak suruh entek. Ini loh Pak, yang saya maksudkan bahwa orang yang kaya bukan kaya harta, tapi kaya hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Tingkatan ibadah yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Bersyukur itu luar biasa. Tapi jangan dibuat dalil ya. Oh, saya itu bersyukur, makanya isinya 2. Jadi isi pertama bersyukur dapat 2. Isi 2 bersyukur dapat 3. Isi 3 bersyukur dapat 4. Ini sama. Ingat, Mbak dengarkan, laki-laki yang sempurna tidak laki-laki yang menduakan hati perempuan. Ini kaul ini sorry nih. Saya nggak lama-lama. Saya itu jam 2 sampai jam. Saya itu pagi hari ini sebetulnya apot-apotnya itu Kiai Ahmad Rafi'i. Saya itu hari ini ada acara alumni Asunia di daerah Umbul Sari, Jember. Ada alumni haji di rumahnya alumni namanya Pak Imam Masmui di daerah Bukit Jember. Ada lagi alumni Asunia di daerah Encong. Tapi ini saya bukan pamer ya. Untung bojone akeh. Sitoke makili rono, sitoke makili rono. Apa jadi tiru? Kan saya tidak suka dengan orang poligami. Tapi kalau Habib tidak poligami nggak pas kayaknya. Karena kalau Habib kan keduriannya harus banyak. Kalau Gus Nasir sama Gus Wahid tidak usah melomel. Jadi, lah saya mengatakan semacam ini nggak suka sebetulnya. Saya tuh paling nggak senang kalau ada orang poligami itu nggak senang. Tapi ketika saya berkata semacam ini ditail, seperti kok poligami, aku udah seneng. Tapi ini takdir. Kalau panjenengan tidak suka takdir ya Allah, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nabi. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan ini apa ini adiknya bisa sih sama ini senang dia. Sehingga pondok itu paling hati kalau mertua teh wayu. Kon boleh wong tok. Ono kiai melok mertua kok poligami boleh, jabitan hilang inovasi apa pun boleh ngomong. Nah, kulo kan mbok saya nggak suka takdir. Jadi kalau sudah takdir, faidah rodia, kalau berido. Ketika hari itu ya itu.
Jadi enteng-entengan hidup itu madep mantep para pangeran. Madep yakin pada Allah, mantep yakin pada Allah. Terus madep yakin apa jare Gusti. Pokoknya orang itu jangan dibuat sulit. Jare Mbah gitu aja kok repot. Jadi kok bojo sitok kok repot, tambah yang bener tambah repot. Kadang-kadang lakon bola-balik gak tambah repot, apa jadi Gusti Allah pasrah. Tapi kan kalau lihat orang poligami, gak ada yang indah sebetulnya. Indahnya poligami itu fata morgana. Tekan jopo ketok enak lebono nosoro. Kapan hari itu saya tahadus bin nikmat. Istri saya bilang, ya aku tak ambil mobil. Jadi saya itu gak pernah ngasih uang istri saya. Jadi saya itu mbak harus tahu, saya tidak pernah. Jadi ada orang datang ke rumah saya minta dipoligami. Emangnya saya punya uang banyak? Saya gak punya uang apa-apa. Saya tuh padokannya dawuhnya Nabi, al-fakirul marrah awal yadkhulu fil jannah. Yang pertama dimasukkan surga oleh Nabi Muhammad SAW, al-fakir marrah, orang yang sangat fakir. Saya nggak mau menjadi orang al-ghaniyul marrah, karim bus warga. Nanti akal kabeh dunya orang dekku tapi dek anak karo bojoku. Nah, pinter kan? Jadi orang tuh harus pandai-pandai menghitung. Jadi saya nggak pernah pikiran macam-macam. Nyonya bilang ya, ono Zenit, ono Alphard. Tapi ya akhir tahun iya wis jimi-jimi oh. Tapi kau nggak nyumbang loh, beli sendiri ya nggak masuk uang, beli sendiri. Saya bilang terus nomornya apa ya urut ya, lah buat nomor 1, buat nomor loro, gak iso buat nomor 1 itu nomornya. Jadi nomornya 1, 2, 3 ya. Nomornya itu beda motor loh. Kita harus pilih mah. Kalau nggak sampai belok. Langsung, kan boleh, ada capek tuh. Terus akhirnya yang terjadi bagaimana? Sudah dapat. Bilang teman-teman ipar-ipar saya, enak sama ini jadi sopo. Kok ndak ngerasa no? Enak-enak wong wedok. Makan sepiring kita berdua. Sing penting tidak diduakan cintanya. Lama sudah lama. Tak mau bunyi si tengah jajal bro, tesen, tak ngenes. Kalau usah kencing manis mati-mati dewi. Ada pertama ikan kau kalau melihat. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang berlimpah ruah. Yang penting berkah. Kita berharap berkah. Hadir di sini kita berharap berkahnya bagi Rofi'i. Bukan karena apa? Karena barokah ilmu ya bil hikmah. Barokah ilmu bil hikmah, barokah ilmu bil masyayikh. Jadi santri jangan punya kesombongan. Santri sukses ketika guru berkata, itu loh santri saya. Jadi santri sukses itu bukan santri yang luar biasa, bukan. Tapi ketika Anda punya guru dan Anda diakui sebagai murid dari guru yang Anda ikuti. Harapan saya, mudah-mudahan semua santri ini barokahnya Mbah Ki Rofi'i, rezekinya, ilmunya, manfaat fid dini wa dunya hatta akhir. Yang paling akhir, misalnya jam 11:30, yang paling akhir lagi saya sampaikan kepada para santri khususnya al ilmu bita'allum. Dawuh ini sering diungkapkan oleh para mubaligh. Ilmu itu belajar. Tidak ada ceritanya ilmu tidak ada belajar. Ilmu pasti belajar. Kalau Anda bilang wafilatun niladuni kolawasi itu gak ada. Gak ada laduni itu, gak ada belajar yang ada. Saya gak malu mengaku saya bodoh. Saya itu gak bisa ngaji. Saya gak ngalim. Tapi saya punya semangat yang luar biasa. Dulu saya masih ingat dulu pertama di sarang. Saya disuruh muqaddimah, bukan pidato muqaddimah. Yang saya baca Al-Fatihah. Saking gobloknya saya pada waktu itu. Jadi muqaddimah pidato Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, begitu harusnya kan? Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya baru sadar ketika pendengarnya bilang amin. Itu saking culunnya saya. Tapi saya nggak pernah. Bagi kami tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau kita mau belajar. Saya di rumah ada guru namanya Pak Irsad. Saya panggil Pak Irsad, tolong saya belajar. Saya belajar terus. Jadi mau ngajar di pondok belajar dulu. Itu sampai 4 tahun saya baru lepas ke
ke belajar ini. Nah, intinya apa? Intinya saat ini banyak orang-orang yang mengaku sok ngerti, tidak punya guru. Akhirnya mereka gurunya Mbah Yai Google. Kalau sudah ikut Mbah Yai Google, maka na'udzubillah min dzalik. Karena mereka syukur ngomong tidak punya dalil dan tidak punya tendensi. Karena santri harus ngaji. Ini masya Allah, di sini banyak para gus-gusnya, para lora. Cukup, ini adalah dzurriyyah Mbah Yai Rafiqi. Mantep pokoknya. Masalah pinter apa jadi murid? Saya sudah ngomong saya nggak pinter. Kalau di asuhnya yang pinter itu Yai Sadir. Tapi sebetulnya nggak pinter juga dia. Saya punya saudara yang paling pinter namanya Gus Rosid. Itu paling cerdas orangnya. Guru belum ngomong udah paham. Tapi nggak mateng, ya bulat. Karena nggak mateng, ya bulat. Kalau nggak mateng ya nggak bulat. Tapi cerdasnya luar biasa Gus Rosid. Yai Sadir tidak sama dengan saya pas-pasan. Kalau Yai Sadir itu pas-pasan tapi rajin orangnya. Kalau saya udah nggak rajin pas-pasan Pak. Tapi saya punya patokan barokah. Saya di pondok tidak pernah dan berusaha maksimal mungkin gak narak hati ini guru-guru saya. Saya masih ingat dulu. Saya bolos. Ibu telepon ke saya, Bunyai Johari. Kon ku tunjuk sepuro le. Kok bolos ke gurumu? Ya apa caranya? Ibu ngirimin saya uang, kamu beli ini, kasihkan guru kamu, biar guru kamu itu ridho. Saya bilang, Pak, saya bolos Pak, tak bawakan macam-macam. Langsung, iya Bu, saya doakan. Itu ternyata jitu barokahnya ibu itu. Kalau dia juga begitu, wes bolos nakal, pegel guru. Dan itu termasuk yang membuat saya bisa barokah semacam ini. Tapi kalau masalah istri banyak, dari mana barokahnya itu nggak tahu saya. Itu takdir namanya lagi. Tapi kalau ilmu ya itu seperti itu yang saya lakukan. Kemudian saya masih ingat lagi. Saya haji tahun 97. Saya haji masih muda, masih umur 19 tahun. Maaf Bib, gak lama-lama Bib, sebentar lagi. Waktu saya di Mekah ini dititipin orang namanya Pak Royhan. Pak Royhan itu orang gotong royong. Orangnya tua pikun Pak. Orangnya tua pikun. Saya nggak enak, ini nggak saya rawat alumni. Jadi alumni asuhnya sepuh. Tak rawat Pak, repot Pak. Udah ngompolan, pikun, macam-macam sudah Pak. Tak ceritakan nanti hilang pahala saya nanti. Tapi saya begini ya Allah. Saya yakin dengan sebuah kata barokah. Tolong ya Allah, haji ini saya merasa tidak bersempurna karena berkhidmah kepada Pak Royhan yang notabene muridnya abah saya. Akhirnya subhanallah, tahun depan saya haji lagi Pak. Barokahnya Pak Royhan ini haji lagi saya. Ada orang datang ke rumah saya, orang nggak punya anak datang ke rumah saya. Gus, saya ingin haji, kan nggak usah haji. Sekarang haji lama Pak. Sekarang antrinya hampir 50 tahun. Makanya sekarang kalau saya gojolkan daftar sekarang area Jawa Timur, kalau dibuka di Google akan muncul tahun 2090. Sehingga lagunya ganti, bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan. Lagunya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Loh kan, mati kan, tas daftar. Budal tengah alam barzah. Saat ini jenengan daftar haji niku budal yang paling cepat 40 tahun. Kecuali jenengan duwe calon mantu yang sudah daftar haji. Karena bisa namanya penggabungan mahram. Nah, untungnya anak kula, mantu kula, anak kula, mantu kula kabeh calon haji. Jadi enak, karena gabungno. Subhanallah, cerita yang saya sampaikan tadi. Barokahnya apa? Ada orang yang datang ke rumah budal loh. Di budal loh, tambah sempurna. Itu tahun 2019 terus sampai tidak pernah libur kena Mbak corona. Rairong tahun saya. Linu kabeh sikil kula. Saat aku bisa saja deh. Lalu haji itu barokah Pak. Ya barokah Mekah, ya barokah macam-macam. Loh, kiai kok golek amplop? Wong kiai duwe bojo duwe anak ya wajar toh Pak. Kalau jenengan ada yang berikan semacam tadi itu ini sebetulnya. Kiai kok golek engkong, ya wajar toh. Wong kiai murid akeh. Lah iya toh.
urusin mereka bicara semacam itu, biarkan. Yang penting takdim ke habaib, yang penting takdim kepada orang-orang yang soleh, insya Allah barokah. Jadi saya haji berulang kali juga karena barokahnya ngomong jamaah tua-tua sampai sekarang gak tahu Ibrahim. Cuman terakhir 2 kali tahun 2019 sama 2020 sama 2020. Inilah yang saya maksud kata barokah. Karena itu hadirin orang yang saya muliakan, mudah-mudahan semua barokah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan memberi motivasi kepada gus-gusnya untuk lebih patang mulang. Mulang itu pun mergawi. Saya itu cerita Gus Faiz, kalau saya undangannya penuh, otomatis saya ngajinya sering berai. Kalau ngajinya sering berai, sering banyak pengeluaran memasukkan banyak, pengeluarannya banyak. Itu hukum alam gitu. Kalau kiainya mubalik ngaji itu buyar santri. Makanya matur ke gus-gus dari sini, istiqomah mulai. Walaupun 5 menit pula tanya ke santri asuhnya, paling ngaji 10 menit. Dan santri pula senang. Saya kira sopo, Gus Wadi seneng, boleh cepet sekolahnya. Lah, tepriku wonten guru putri niku namanya Bu Khun. Ya guru ning tebriki sing modok kenceng ya. Niku pulang sawi garwane Pak Yarusti. Orang sampai 1 jam 2 jam. Jadi mbak-mbak niku ngeluh. Manten Bu Khun sing mulang kula, seneng Bapak. Ya 10 menit selesai Al-Fatihah. Dan saya pun sama. Santri niku lak kiai ini mulangi cepet, ya seneng. Alhamdulillah. Makanya sedilu pokoknya dilakukan. Mudah-mudahan gus-gusnya barokah semuanya. Rukun sementing. Kulo Mbak Yai Sadid itu punya konsep jauh di mata, dekat di hati. Jadi walaupun kadang-kadang jarang ketemu, tapi dia tetap matihai. Tak koping, lah imam itu pertama pasti difatihai adik-adik. Kulo tengah Arafah, gak kroso matihai buan. Terus tidak sebut yo mas-masi. Ada alumni cerita, Gus kok nomor 1 kok gak anaknya yo gak. Nomor 1 yo dulure, anak nomor 2. Karena anak mesti ditunggu kapan waktu. Bila dulur kadang-kadang mesti lali. Nah, doakan saudara-saudara panjenengan, insya Allah tunggu dulur balik teng anak itu kan. Allahumma amin. Matur nuwun. Dan saya langsung mohon maaf, pamit karena jam 2 harus nyampe Kencok. Aduh di pada Kencok ini petang jam ya. Karena macet, selalu macet. Ngenteni gubernur Gus-gus Ihya Usunnah gitu. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.